Baiklah anak-anakku, dalam semester 2 ini kita akan membahas tentang memahami kehidupan setelah mati berdasarkan Al-Quran. Akan membahas kehidupan setelah mati menurut perspektif Islam, pentingnya mempersiapkan akhirat melalui amalan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang kehidupan setelah mati menurut Al-Quran. Konsep ini sangat penting dalam agama Islam dan akan mempersiapkan kita untuk kehidupan akhirat. Mari kita mulai. Kehidupan setelah mati dalam perspektif Islam. Sebagaimana yang kita ketahui, kehidupan di dunia ini bersifat sementara. Islam mengajarkan bahwa setelah mati, kehidupan kita belum berakhir. Ada kehidupan lain yang lebih abadi, yaitu kehidupan setelah mati. Proses kehidupan setelah mati dalam Islam dibagi menjadi beberapa tahap. Pertama, setelah kematian, seseorang manusia akan berada di alam barzakh, yaitu kehidupan antara mati dan kiamat. Di sini ruh kita akan menunggu hingga hari kiamat tiba. Coba kita lihat, ada tabel atau gambar di depan kalian. Itu ada proses-proses kehidupan. Yang pertama, kita akan mengalami yang namanya alam ruh. Alam ruh itu adalah alam yang dimana kita belum ada di dalam alam kandungan. Nanti setelah alam ruh, nanti kita masuk ke dalam alam kandungan atau alam yang disebut alam rahim. Setelah alam rahim, kita akan muncul atau keluar dari alam kandungan, kita akan tiba di yang namanya alam dunia, di mana kehidupan kita akan sementara di dunia. Itu namanya alam dunia. Setelah alam dunia akan berakhir, kita akan masuk ke alam barzakh. Alam barzakh itu adalah alam yang mana kita akan semua mengalaminya, atau alam ini dinamakan alam penantian. Di mana alam penantian ini kita semua di alam kubur, alam barzakh akan menunggu bagaimana peristiwa yang namanya hari kiamat. Setelah nanti hari kiamat, kita akan menuju atau berganti dengan alam akhirat. Alam akhirat itu adalah alam yang dimana semua manusia berada di situ. Ada yang amal baik, ada yang amal buruk. Semua akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tergantung dengan amal perbuatan selama di dunia. Kalau amalnya baik, mungkin saja dan pasti Allah akan memberikan kita kenikmatan, akan masuk ke dalam surga. Sebaliknya, kalau kita amalnya buruk, tidak ada sedikit pun amal yang baik, kita akan masuk ke dalam neraka. Dan semua itu adalah kehidupan yang abadi. Dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, selanjutnya ayat Al-Quran tentang kehidupan setelah mati. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 281 yang berbunyi, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Dan peliharalah dirimu dari azab pada hari akhir, yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Selanjutnya, untuk proses hari kiamat. Setelah mati, kita akan melewati hari kiamat. Amal perbuatan kita akan dihitung dan dipertanggungjawabkan oleh Allah sesuai dengan Quran surat Al-Zalzalah ayat 1 ayat 7 sampai 8 yang berbunyi, famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Walaupun kita berbuat baik, tentu kita akan dibalas dengan kebaikan. Kalau perbuatan buruk, pasti kita akan dibalas dengan keburukan pula. Selanjutnya,
surga dan neraka. Surga adalah balasan bagi yang beramal baik, dan neraka adalah tempat bagi orang yang beramal buruk. Setiap amal baik dan buruk kita akan mendapatkan balasan yang setimpal. Setelah seluruh amal dihitung, Allah akan menentukan nasib kita. Bagi mereka yang amal baiknya lebih banyak, mereka akan mendapat balasan yang sangat indah, yaitu surga, tempat yang penuh dengan kebahagiaan dan kenikmatan yang tiada habisnya. Namun bagi mereka yang amal buruknya lebih banyak, maka azab neraka adalah tempat yang menanti. Surga dan neraka adalah dua tempat yang nyata dalam kehidupan setelah mati yang dikisahkan dalam banyak ayat Al-Quran. Semoga penjelasan tentang kehidupan setelah mati ini bermanfaat dan memotivasi kita untuk selalu beramal saleh. Mungkin yang dapat kami sampaikan tentang kehidupan setelah mati yang berdasarkan Al-Quran. Mungkin sekian saja yang dapat kami sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.